Trader investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham di video analisa teknikal dan bandarmologi harian. Hari ini tanggal hari Jumat ya, 19 Februari 2021. Seperti biasa kita akan menganalisa beberapa IHSG dan juga beberapa saham yang menurut saya menarik. Ini saham-sahamnya dan bisa dijadikan salah satu watchlist teman-teman juga. Sebelumnya, support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya. Terus jangan lupa juga nyalain notifikasinya karena video analisa ini harian, jadi teman-teman bisa memanfaatkan buat referensi. Tapi selalu ingat, putuskan pembelian suatu saham itu atas dasar analisa teman-teman sendiri, jangan karena ikut orang lain. Jadi analisa saya atau analisa orang lain bisa digunakan untuk referensi, tapi jangan buat keputusan penjualan. Teman-teman harus tetap punya analisa sendiri dan juga trading plan sendiri. Oke, sebelum masuk ke IHSG dan sebelumnya, saya ingin mereview yang kemarin dulu. Ternyata hit semua ya. Kalau teman-teman lihat video yang kemarin hari ini Jumat atau hari Kamis berarti, saya menganalisa BSDE, terus SMRA dan CTRA. Yang BSDE dia stuck sama hari ini, tapi yang SMRA sama CTRA menarik. Saya juga kemarin bilang kalau SMRA sama CTRA lebih bagus dari BSDE karena sudah diakumulasi ya. Bahkan SMRA ini menurut saya bagus banget hari ini. Dia naik dengan volume yang tinggi, juga akumulasi berhari-hari. Terus juga CTRA. Nah ini juga sama, ada volume dan kenaikan. Nah teman-teman, ini karena saham-saham properti ini kan baru dapat stimulus lah dari pemerintah juga yang penurunan suku bunga acuan. Itu kalau teman-teman mau lihat videonya ada di video kemarin, silakan. Masih menarik, bisa untuk buat analisa selama seminggu inilah kira-kira patokan support dan resistennya. Oke, langsung aja kita akan menganalisa IHSG dulu. Ternyata IHSG hari ini closingnya hijau ya. Yang kemarin dia setelah turun 2 hari karena kepentok resisten, dan sekarang dia hijaunya tapi di closing sempat turun juga dalam, tapi bangkit di sesi kedua. Dia bertahan ya, udah ada pantulan juga. Volumenya di bawah rata-rata, dari kemarin juga masih turun, terus juga masih di bawah moving average 20 ya. Volumenya jadi tidak terlalu besar hari ini. MACD-nya hampir dead cross tapi nggak jadi. Histogramnya tapi masih ke bawah kalau misalkan kita lihat. Nih, histogramnya masih mengecil ya. Tuh. Terus kalau misalkan kita lihat ini kan IHSG ya ini ya. Kita perkecil candlenya, ada yang menarik sih sebenarnya. Jadi dia memang mantul dari supportnya. Ini support kuat ya ini. Downtrend channel ini kalau teman-teman lihat. Nih, saya ganti 1 hari dulu. Nah ini kan garis biru ini kan downtrend channel ya. Dari tahun 2000 ini yang 2000 yang ini ya. Pokoknya ini kan IHSG kan ada downtrend channel 2 ya. Ini merah ini sama biru ini. Tapi yang biru ini udah ke break, dan karena resisten udah ke break ya dia bakal jadi support. Itu kan ilmu dasar ya. Dan ternyata kelihatan sekali kalau pakai candle yang lebih kecil, ini dia tertahan. Artinya mungkin ini malah confirmation dari breakout-nya trend ini juga malah lebih bagus sih gitu. Karena kalau misalkan kita lihat, dia pernah nge-break sekali ya. Ini kan dia kepentok resist, kepentok downtrend garis biru tadi. Terus dia turun lagi ke supportnya dia 5.800 tapi tidak menutup gap. Terus dia di sini berhasil nge-break ya. Ini IHSG yang tadi downtrend channel tadi, dia nge-break dengan gap juga. Tapi waktu retest dia tidak tertahan dan akhirnya jebol. Terus sekali lagi dia nge-break dan sudah 2 kali di retest. Tapi ini candle 1 jam. Kalau kita lihat di candle 1 hari juga nggak kelihatan ya. Ini candle daily. Kalau ini sudah di retest 2 kali, tapi kalau lihat 1 jamnya, ini garis downtrend channel ini udah di retest 2 kali gitu.
lumayan menarik sih, karena kalau udah di retest tuh bakalan apa ya, bahasanya konfirmasi gitu. Jadi dia sudah bisa menjadi support, kan sebelumnya kan jadi resisten, ini belum di retest akhirnya belum valid jadi support, karena kalau resisten diberikan dia bakal jadi support ya. Ini udah di break tapi waktu di retest tidak bisa menahan, artinya gagal jadi support, tapi ini udah di retest 2 kali. Menurut saya ini menarik sih, ada secerca harapan lah dibandingkan outlook pesimisnya ya di worst case scenario. Ternyata ada keadaan seperti ini. Ini bisa dilihat juga dengan jelas, ini pakai candle 1 jam ya. Untuk support terdekat garis biru ini ya area-area sekitar 6175 sampai 6150 lah, itu kan kemarin juga gap ya, dia ngebreaknya dengan breakaway gap dan belum tertutup rapi, kurang sedikit kalau nggak salah 6 poin doang. Ini yang ini low-nya 6157, yang ini high-nya 6151 ya kan. 6 poin masih ada gap 6 poin, nggak tahu apakah bakal tertutup pakai shadow atau gimana, yang pasti masih ada gap, cuman kecil sekali, cuma 6 poin, nggak tahu juga bakal tertutup atau enggak. Yang pasti dia udah mantul ya, 2 kali mantul nih bagus sih, karena ya dia udah dikonfirmasi support ini. Terus bisa dilihat juga naik dari yang ini ya, kemarin ini saya perbesar lagi. Ini kan yang ini di atas yang kemarin ya. Bisa juga ini disebut higher low. Lower high. Ya kayak lower high lah itu. Ya pokoknya low-nya dia tuh naik gitu. Kalau misalkan dia sama aja ya belum membentuk, tapi karena dia kan di sini low-nya 6168, hari ini low-nya 6174, ya sedikit juga sih, tapi setidaknya dia artinya kalau misalkan ditarik garis slope-nya tuh udah naik, itu bisa kelihatan seperti itu. Nah, dari kesimpulan tuh bisa dilihat kalau support IHSG itu tadi yang saya sebutkan, area-area sinilah kira-kira, coba saya garis. Nah, kira-kira segini. Ini dari 6176 sampai 6150 itu supportnya IHSG sekarang. Dan candle 1 jamnya udah retest 2 kali, itu bagus sih kalau menurut saya. Karena sudah ada retest ya. Untuk resisten, kenapa saya lihat candle kecil? Karena ya kalau mau lihat di dalamnya enak pakai candle yang lebih kecil ya. Kalau misalkan teman-teman ngecek weekly atau monthly, kadang biasanya bisa terlihat bagus gitu, itu bagus buat long term. Tapi kalau lihat jangka pendek enak pakai candle yang lebih kecil, karena kita trader kan biasanya time frame-nya kan tidak terlalu panjang. Kalau misalkan teman-teman investor bisa pakai candle weekly atau monthly, yaitu bulanan atau mingguan, itu udah enak lah buat lihat view jangka panjang. Tapi kalau jangka pendek bahkan intraday itu enak pakai candle yang lebih kecil, entah pakai 1 jam, 4 jam. Kalau 4 jam itu kan satu sesi IHSG ya, 1 jam, terus bisa pakai 30 menit, 15 menit gitu. Kalau mau trading harian enak pakai itu sih. Ini ya, udah terlihat supportnya di sekitar 6176 sampai 6150, itu bisa jadi dianggap support kuat lah ya. Tapi kalau misalkan angka itu jebol, ya hati-hati aja sih, mungkin target selanjutnya bisa ke 6000. Untuk resisten kelihatan juga ada di area sini ya, ini dia gagal mantul, terus ini sempat di breakout dan jadi support, ada retestnya ini, tapi akhirnya gagal dan jadi resisten lagi. Nah ini ya, dia jadi resisten lagi di sini. Jadi ini kan dari sini, yang ini gagal breakout, yang sini udah breakout tapi tidak bisa jadi support, jebol lagi, terus di sini dia udah jadi resisten lagi. Resisten terdekat ada di sekitar 6277, 6270 lah. Kalau di area kan menurut saya enak sampai 6300. Jadi amannya 6300 sampai 6277. Nah, kira-kira seginilah. Ini area-area resisten lah ya. Kalau misalkan kita tarik balik lagi juga boleh lah. Tuh, ini yang harus dilihat oleh teman-teman. Kalau misalkan IHSG udah nyampe ke situ, mungkin bisa dikurangi porsinya, atau yang udah pada profit bisa diamankan dulu profitnya kalau sahamnya terlihat ada pembalikan arah ya. Tapi kalau sahamnya kuat ya slow aja gitu. Tapi kalau terlihat ada pembalikan, mungkin bisa di TP-TP dulu, nanti dilihat aja apakah IHSG ini bakal ngebreak atau enggak. Kalau ngebreak bisa masuk lagi, tapi kalau mantul ke bawah ya setidaknya kan udah
udah taking profit gitu. Terus dilihat ini juga ada downtrend juga kecil ya. Ini belum ke break. Nah, besok kita lihat apakah bisa nge-break di hari Senin. Nih, mungkin kira-kira seperti ini ya. Dia udah deket juga di area trennya. Ini kan tren baru ya, downtrendnya. Seperti itu. Nanti kalau misalkan ke break bakalan oke sih. Biasanya kalau ada kayak gini, penan ya ini ya. Descending triangle, dia nge-break terus nge-retest terus nanti naik. Itu kalau outlook optimisnya. Tapi kalau enggak ya nge-breaknya ke bawah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau menurut saya IHSG sekarang seperti itu ya. Tinggal teman-teman sesuaikan dengan strateginya. Apakah saham-saham yang teman-teman pegang itu korelasinya tinggi dengan IHSG atau enggak. Kalau misalkan enggak ya santai aja sih sebenarnya. Tapi yang pasti dengan keadaan kayak gini, pasar kita mepet dengan resisten ya teman-teman bisa pasang strategi. Lebih berhati-hati, jangan nge-swing dulu. Oke, itu untuk IHSG. Lalu beberapa, oh ya belum dicek ya lebih dalam ya IHSG-nya. Hari ini juga asing net buy tapi kecil sekali, cuma 16 miliar totalnya. Dari kemarin-kemarin dia net sell terus, dan hari ini net buy kecil juga, artinya partisipasi asing kecil. Dengan net buy tertinggi masih di Bank BRI. Ini tanda-tanda yang bagus ya untuk BRI. Kalau misalkan teman-teman ngikutin video saya, selalu saya paparkan kalau Bank BRI itu diakumulasi asing terus. Bahkan sampai hari ini dia masih konsisten diakumulasi oleh asing, dan hari ini dia plus 2%. Itu menarik sih untuk Bank BRI. Dan biasanya kalau akumulasinya udah selesai ya biasanya meledak-meledak. Sahamnya meledak. Maksudnya terbangnya cepat gitu, tapi karena ini blue chip ya standar lah maksimal naik 5% mungkin ya, karena saham blue chip ya bobotnya berat. Tapi kalau saham-saham yang second liner gitu selesai diakumulasi bisa lah 3 hari ARA, nanti 2 hari ARB, 2-3 hari ARA ya kayak gitulah kira-kira. Setelah Bank BRI ada Kalbe Pharma, cukup menarik juga, dia naik 6% dan diakumulasi 50 miliar. Terus Telkom mulai konsisten diakumulasi juga dari beberapa hari yang lalu. Setelah itu cuma 3 terbesar aja yang nggak saya sebutkan semua. Untuk net sell-nya dipegang oleh ICBP, sudah bukan BBCA ya. BBCA kalau nggak salah kemarin beberapa hari menempati net sell tertinggi. Hari ini dipegang ICBP 91 miliar. ICBP ini juga masih konsisten di distribusi ya. Yang saya ingat ICBP, Unilever sama Astra itu masih konsisten di distribusi asing. Jadi hati-hati dulu aja kok teman-teman pegang, karena bandarnya baru jualan. Kalau teman-teman beli ya teman-teman beli barangnya bandar gitu, artinya teman-teman melawan arus gitu. Kalau uangnya modalnya teman-teman triliunan miliaran ya silahkan lawan arus itu. Tapi kalau modalnya pas-pasan atau kita investor retail, kalau teman-teman ngelawan bandar tuh biasanya kalah, ya pasti kalah lah. Jelas dia duitnya banyak, infonya banyak, orang dalamnya banyak, kira-kira seperti itu. Yang kedua Harum Energy, ini setelah naik gila-gilaan ya, mulai diakumulasi asing. Tapi saya belum pernah ngecek Harum Energy ini bandarnya lokal atau asing, saya belum pernah ngecek. Jadi tidak tahu apakah distribusi dari asing itu jelek atau biasa aja, saya belum tahu. Yang ketiga ada Excel dia kok didistribusi juga 25 miliar tuh. Terus beberapa saham yang akan kita analisa hari ini, yang pertama ini menarik sih, Antam dulu aja lah. Yang lebih bagus saya taruh belakangan ya, biar nanti teman-teman lihat nanti. Ini Antam dulu, saham sejuta umat yang pasti volumenya tertinggi di trading harian. Nah, kita lihat daily dulu. Ini kan adalah harian. Kalau teman-teman lihat yang analisa saya kemarin kan supportnya dia ada di sekitar 2580. Ini yang kotak ini. Sebelumnya kan dia membentuk base di sini, naik, terus waktu turun ada pantulan juga. Tapi akhirnya di sini jebol dan jadi resisten ya karena jebol ya. Dia jebol di sini, terus jadi resisten, gagal, dan akhirnya berhasil breakout. Terus ini bisa dilihat kalau dia mencoba retest, dan sudah 2 hari dia mantul naik. Dan kalau kita ngelihat nikel ya, kalau Antam tuh dulu dia korelasinya tinggi, kan dia kan saham komoditas ya, itu korelasinya tingginya sama emas kalau dulu Antam. Tapi semenjak dia ikut holding nikel ini, itu harganya lebih tinggi sama korelasinya lebih bagus sama nikel tuh. Dan kalau misalkan teman-teman lihat ini nikel ini masih strong uptrend ya, komoditas nikel ini. Komoditas menurut saya masih sangat bagus semua sih. Nikel, terus ada
CPO, terus ada minyak juga masih naik, itu masih oke-oke semua. Yang turun emas ya wajar ya, karena kalau yang lain emas tuh biasanya terbalik. Kalau yang lain turun, emasnya naik. Kalau yang lain naik, emasnya turun. Kenapa? Yaitu simpelnya dia tuh safe haven. Nggak saya perjelaskan secara rinci di sini karena nanti bisa panjang banget videonya. Tapi biasanya emas tuh seperti itu. Jadi ketika semua crash, emas yang naik. Tapi ini bisa dilihat kalau nikel masih bagus. Ini kan komoditasnya Antam sekarang ya. Dia udah nggak begitu ngikutin harga emas, tapi lebih ngikutin harga nikel. Dan dilihat masih strong uptrend sekali nikel ini. Jadi artinya bagus buat Antam ya. Dan dilihat ini juga supportnya kemarin ada di... Ini udah tadi ngelanjutin yang tadi, habis ke breakout jadi resisten. Di breakout lagi dan mungkin ini bisa disebut retest juga. Nah, untuk konfirmasinya kita bisa lihat candle intraday-nya. Saya pakai 1 jam aja. Nah, ini cukup menarik juga sih teman-teman kalau misalkan teman-teman lihat ya. Ini kan pertama dia membentuk cup and handle di sini ya. Ini ada cup and handle walaupun kecil, cup handle. Terus ini juga ya mungkin bisa disebut cup handle juga ya. Kira-kira neckline-nya di sini. Ini yang paling tinggi deh. Ini high-nya 2970. 2970. Ya, kira-kira situ. Jadi untuk menurut saya ini Antam ini oke sebenarnya kalau misalkan IHSG-nya bersahabat ya. Karena biasanya kalau walaupun sahamnya bagus, kalau pasarnya jelek bisa aja ambrol gitu karena ya orang-orang ngelihat temennya yang lain pada merah-merah kan takut juga kan pegang saham, mending exit dulu aja nanti masuk lagi gitu kan. Tapi ada juga yang bisa melawan pasar, itu malah biasanya yang mengangkat pasar gitu. Jadi walaupun pasarnya IHSG-nya baru merah tapi dia bisa hijau, itu bisa melawan. Dan ini bisa dilihat juga ada pola cup and handle ya, walaupun kecil gitu, dengan neckline-nya di 2970. Artinya ini sekarang Antam ada di daerah-daerah resisten. Kalau teman-teman pengen entry, mungkin sabar dulu aja, bisa tunggu breakout. Cuman sebenarnya kalau strategi buy on breakout dalam keadaan pasar kayak gini tuh kurang bagus ya. Lebih bagus buy on weakness aja. Kalau misalkan teman-teman mau buy on weakness, ya bisa tunggu dia retest. Mungkin maksimal ada di sekitar 2810 ya. Itu supportnya dia terdekat. 2810 ya. Kalau misalkan dia ngeretest ke 2810, teman-teman boleh spec buy. Yang pasti money management sama trading plan-nya harus disiapin yang bagus karena pasarnya baru jelek ya. Untuk support terdekat area 2810 sampai 2830. Kalau misalkan jebol ya dia bakalan ke sini ke sekitar 2700 lah itu. Jadi support pertama sekitar 2800, 2810, 2820 itu. Untuk keduanya di 2700. Tapi kalau misalkan mau buy on breakout, bisa tunggu breakout di 2970. Biasanya nanti bentuknya kayak gini kira-kira. Jadi resistnya kan 2970 ya. Nanti dia bakal naik. Terus habis itu ada pelemahan, retest. Nah, itu nanti biasanya kalau udah mantul gini, candle intraday-nya udah kelihatan. Makanya kenapa kalau trading intraday itu enak pakai candle kecil ya. 15 menit, 30 menit karena kadang daily-nya itu belum confirmation, tapi candle intraday-nya itu udah confirmation, itu bakalan oke sih. Jadi lebih baik kalau udah jebol 2960 resistennya, terus dia ada pelemahan turun ke 2970, nanti teman-teman kok ada pantulan, misalkan dia mulai ke 2980, nah itu teman-teman entry di situ. Itu menurut saya entry terbaik sih. Terus jangan lupa siapin stop loss juga. Misalkan 2% di bawah 2970, misalkan di sinilah ya, closing hari ini 2880. Itu masih oke. Yang pasti itu supportnya untuk sekarang terdekat Antam ada di 2800-an, area 2800 sampai 2850 itu support terdekatnya. Kalau misalkan jebol ke 2700 sampai 2750 itu support selanjutnya. Kalau jebol lagi bisa ke 2650. Kalau masih jebol lagi ya kembali ke neckline. Menurut saya ini support kuat neckline ini 2580 ini ya. Kalau misalkan dia jebol menurut saya bisa ke jauh lah itu. Tapi ini support kuat 2580 2550 itu area situ itu. Oke, itu untuk Antam hari ini. Tapi dia kenaikannya volumenya kecil ya. Ini yang perlu diwaspadai. Kalau ngelihat indikatornya juga dia ada di area oversold juga stokastiknya. Terus RSI-nya tapi masih mengarah ke atas. Tuh ya.
Ini stokastiknya setelah kemarin dead cross mau golden cross lagi, tapi nggak tahu apakah terjadi apa enggak. Cuman ini yang perlu, menurut saya yang lebih perlu diwaspadai adalah ini sih, karena dia kenaikan dengan volume yang kecil, tapi ya memang candlenya kecil juga sih. Jadi ya ini bias belum bisa disimpulkan sih kalau menurut saya. Lebih ke pasang trading plan yang bagus aja yang penting, karena ya itu ya, konfirmasi paling bagus itu sebenarnya volume. Jadi volume itu akan mengkonfirmasi candle. Kalau nggak ada volume ya kenaikan tuh bisa kayak nggak ada apa-apanya gitu loh. Kapan-kapan saya jelaskan juga, saya jelaskan di video ini. Cuman dilihat dia juga ada akumulasi ya dari broker CS. Terus ini foreign flow-nya masih naik. Tapi kalau setahu saya bandarnya Antam tuh bukan asing kok. Jadi ya ini juga mungkin asingnya ikut trading juga. Tapi lebih bagus kalau bandar asing dan bandar lokal bersatu. Cuma nanti kita lihat bagaimana. Itu yang perlu diwaspadai ini doang, volume. Yang penting teman-teman punya trading plan yang bagus, entry-nya bisa di area tadi, breakout atau di supportnya yang sudah saya sebutkan tadi. Terus pasang stop loss juga, stop loss-nya harus disiplin ya. Kalau misalkan udah kena, ya udah jangan dipaksakan gitu. Stop loss ya stop loss, karena nanti kalau misalkan kebanting sakit gitu, karena posisinya pasarnya baru kayak gini. Tuh, untuk target kalau misalkan 2970 bisa ke break, menurut saya bakalan bagus sih, karena resisten terdekatnya ya di sekitar 3190 lah. Area 3100 sampai 3200 itu masih lumayan lah, dapat 100 poin. Itu untuk analisa Antam, semoga bermanfaat. Selanjutnya saya akan menganalisa saham yang menarik juga. Salah satu saham sejuta umat juga ya, temannya Breeze. Nah, ini agro. Ini kalau menurut saya lebih bagus sih daripada, ya baguslah dia lah pokoknya. Dari susunan candlesticknya, teknikalnya bagus di hari ini. Jadi kalau teman-teman bisa lihat juga, ini kalau pakai candle daily mungkin nggak kelihatan ya. Pasti kalau kemarin teman-teman lihat analisa saya, ini kan neckline juga ya. Ini di sini 1150 nih resistennya. Dia waktu penurunan tajam itu ada pantulan di sini dan akhirnya turun lagi. Tuh. Dan sekarang bisa kembali ke atas. Ini kan neckline-nya ada di sekitar opennya 1150. Nah, sekarang udah 1160. Tuh, artinya apa? Sudah breakout neckline-nya. Tapi kita akan lihat candle yang lebih kecil dulu. Nah, kita lihat di 1 jam dulu ya. Nih, kalau dilihat di candle 1 jam bisa dilihat kalau ini juga cup and handle juga. Cup and handle itu bagus lah pokoknya. Kalau dia ngadepnya ke atas, ya bagus. Kalau dia ngadepnya ke bawah, jelek. Ini kan juga bisa dilihat kalau ini cup and handle ya. Tapi dia hadapnya ke atas. Ini kan cup-nya, ini berarti inverted cup and handle. Nggak tahu ada patternnya apa nggak, yang pasti ini itulah. Ini cup-nya, ini handle-nya breakout, terus ya udah penurunan. Tapi ini ternyata dia membuat cup and handle lagi. Itu kan pembalikan tren ya, karena ini trennya naik, ketemu cup and handle ya dia turun. Tapi karena ini trennya turun, ketemu cup and handle, ya ini dia udah breakout juga. Menurut saya menarik sih ini agro ini, patut dilihat, bisa dijadikan watchlist. Jadi dia udah nge-breakout ini, cup and handle-nya di 11 low-nya ini 1150 ya, dia berhasil closing di 1160. Nah, ini tadi sudah saya cek dulu. Yang menarik kalau lihat candle yang lebih kecil ya. Kita coba 30 menit. Nah, ini candle 30 menit nih. Bahkan di akhiran dia udah nge-retest. Artinya ya ini sudah bisa konfirmasi sih 1150 ini. Ini dia udah kembali ke supportnya dia lagi. Kan sebelumnya kan jadi support ya. Terus sudah jebol di sini terus jadi resisten. Ini gagal di break sekali. Terus hari ini berhasil di break dan udah di retest. Tapi masih candle 30 menit. Untuk candle daily-nya masih seperti ini. Tapi kalau dilihat dari patternnya cup and handle ya menarik juga sih kalau teman-teman pengen entry. Yang pasti untuk terdekatnya karena udah breakout ya. Itu support terdekatnya ada di 1150. Dan ya itulah yang paling dekat 1150. Selanjutnya dia bisa ke sini dulu 1090. 1090, terus selanjutnya 1060. Ya area-area 1100 sampai 1050 tuh support kuatnya juga. Karena ini dilihat ada base ya di sini ya. Dia membentuk sebuah base. Tapi ini udah breakout dan support terdekatnya di 1150. Kalau teman-teman mau buy on weakness bisa antri di 1150 itu.
Terus pasang stop loss tetap harus wajib. Walaupun analisa saya bagus, kalau pasar berkata tidak ya kebanting. Kalau teman-teman terlalu optimis tidak punya stop loss, ya udah nanti bakal nyesel sendiri di belakang gitu kira-kira. Jadi stop loss itu kayak asuransi dari analisa yang salah ya. Kalau teman-teman punya mobil gitu, diasuransikan kan ibarat untuk menjaga kalau terjadi kecelakaan. Ya sama, itu stop loss itu ibarat untuk menjaga dari kecelakaan, kesalahan analisa gitu. Kalau misal, karena sebagus-bagusnya analisa orang tuh tetap ada miss-nya sih. Jadi stop loss itu penting kalau teman-teman trading. Kecuali teman-teman investasi ya silakan, harganya turun beli lagi, average down gitu. Jadi supportnya agro agro di 1150. Untuk target terdekatnya yang paling dekat tuh ada di sekitar 1200. Lumayan 10%-an lah ya. Enggak ding, 50 poin doang. Terdekat di 1200. Nanti kalau misalkan itu break juga, karena dilihat di sini ada resisten ya. Tapi ini candle 30 menit. 1200 sampai 1230 ini kalau ke break bisa ke sini dulu mungkin 1280, selanjutnya bisa ke 1325. Kalau 1325 break lebih bagus sih menurut saya. Targetnya jauh, bisa ke sini 1465. Yang pasti itu teman-teman harus punya stop loss dan trailing stop biar untungnya atau floating profitnya tidak hangus gitu. Jadi kalau keadaan pasar kayak gini jangan di swing dulu dah kalau menurut saya. Swingnya besok aja kalau IHSG udah kembali uptrend. Fast trade lebih bagus. Tuh. Udah saya sebutkan support dan resistennya. Silakan kalau teman-teman pengen mencoba untuk entry. Nah, ini juga dilihat kalau volumenya dia di atas rata-rata, artinya kenaikan hari ini bagus. Ada akumulasi juga dari broker CC, tapi dari indikatornya juga masih oke. Dari daily-nya tapi dia di pucuk ya, menuju dead cross sih untuk stokastiknya, tapi ya aman lah. RSI-nya masih di 50, artinya dia masih ada space banyak lah untuk naik ke atas. Menarik sih ini agro ini menurut saya. Yang pasti kalau teman-teman pengen entry harus punya analisa sendiri. Analisa saya tadi bisa dijadikan referensi, silahkan. Tapi jangan jangan langsung membabi buta. Teman-teman harus punya plan sendiri, analisa sendiri, trading plan sendiri, biar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan lah, kira-kira itu. Angka entry, angka taking profit, angka stop loss itu harus teman-teman punya trading plan yang bagus biar tradingnya bisa maksimal. Oke, mungkin itu dulu untuk konten hari ini. Untuk teman-teman yang ingin sahamnya dianalisa atau ada pertanyaan atau ada saran, bisa aja komen langsung di YouTube, di komen di bawah, atau teman-teman ingin DM Instagram buat ngobrol-ngobrol, silakan bisa di @cuan-cuan-saham. Terus teman-teman mau diskusi, ada pertanyaan, silakan. Insya Allah bakal selalu saya balas kalau saya udah ada waktu ya. Bisa via Instagram atau via YouTube. Terus jangan lupa support terus channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena itu gratis, tapi sangat berarti lah buat saya ini. Benar-benar sangat berarti. Dan segera insya Allah weekend mungkin ya besok saya bikinkan telegramnya biar kita bisa lebih komunikasinya lebih oke. Dan ya harapan saya cuan-cuan saham ini bisa jadi komunitas yang bagus lah untuk para trader. Segera mungkin saya segerakan karena baru sibuk akhir-akhir ini. Oke, itu dari saya. Kalau misalkan ada salah, saya mohon maaf. Kalau ada kritik, silakan disampaikan. Dan salam cuan.